Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, tidak hanya terkenal sebagai daerah wisata, Bogor juga menyimpan jejak Islam yang tentunya sangat berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Bogor. Jejak Islam tersebut berupa bangunan-bangunan bersejarah dan juga kegiatan keagamaan yang masih ada sampai saat ini. Kali ini Jejak Islam bersama saya Geok Mengwan akan melihat langsung jejak penyebaran agama Islam dari Tubagus Mustafa Bakri di Masjid Al-Mustafa. Masjid Al-Mustafa dibangun oleh Tubagus Mustafa Bakri. Tubagus Mustafa Bakri atau yang lebih dikenal dengan Tubagus Al-Mustafa merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di kota Bogor. Tubagus Al-Mustafa merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Banten. Tidak sendiri, Tubagus Al-Mustafa ini menyebarkan agama Islam di kota Bogor bersama 3 sahabatnya dari Cirebon, yakni Raden Dita Manggala, Khoidir, dan Khoir. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Salam. Nah, Tribuners, jadi Pak Kusnadi ini merupakan Ketua DKM Masjid Al-Mustafa. Pak Kusnadi, sebenarnya siapa sih Pak sosok dari Tubagus Mustafa Bakri ini? Ya, terima kasih atas kehadiran dari Tribuners Bogor. Perlu dijelaskan di sini bahwa masjid ini didirikan oleh 2 sosok ulama besar yang mana tadi disebutkan, yaitu Mbah Haji Mustafa Al-Bakri ini adalah salah satu ulama besar di Banten, kemudian dia hijrah ke Bogor. Hijrah ke Bogor di sini yang langsung mendirikan kampung dulu, setelah mendirikan kampung baru mendirikan masjid ini. Oke, Pak Kusnadi, awal mula penyebaran agama Islam yang dilakukan Mustafa Bakri ini bagaimana Pak? Ya, beliau bersama rekan-rekannya juga, kemudian bersama santrinya juga bermukim di sini. Kemudian yang tadi sudah dibilang membuat kampung dan mendirikan masjid. Kebetulan di sini ditemanin bersama Mbah Raden Dita Manggala Cirebon. Yang mana Mbah Raden Dita Manggala juga adalah salah satu ulama dari Cirebon yang kemudian sepakat untuk membangun masjid ini. Selain Raden Dita Manggala juga ada sahabat-sahabat dari Tubagus Mustafa lainnya ya Pak, kayak Khoidir dan Khoir. Itu bagaimana Pak? Siapa sosok mereka ini? Ya, mereka adalah salah satu kawan-kawan yang sama-sama seperjuangan untuk melaksanakan kegiatan yang mana akan mendirikan masjid ini. Jadi Tubagus Mustafa ini awalnya bikin kampung dulu, baru bangun masjid ya Pak ya? Iya, betul. Jadi dulu nama kampungnya apa Pak dari awal? Nama kampungnya Kampung Baru sebelum nama Bantar Jati Kaum. Nah itu berubahnya tahun berapa Pak, tahu nggak Pak? Kalau masalah berubahnya tahun berapa saya kurang begitu tahu. Cuma kayaknya nggak begitu lama sekali, kesininya aja pas ada kelurahan Bantar Jati gitu. Oh, jadi awalnya Kampung Baru. Kampung Baru. Nah, untuk bangun masjidnya sendiri Pak, itu di tahun berapa Pak? Kalau Masjid Al-Mustafa ini berawal nama Al-Mustafa dari pendirinya ya, Eyang Haji Mustafa Al-Bakri. Nah, kemudian didirikannya ini menurut informasi sesepuh bahwa didirikan tanggal 2 Ramadan tahun 728. Kemudian Masehinya kurang lebih tanggal 8 Februari tahun 1307 Masehi. Cuma di sini ada perbedaan di begitu tulisan di papan informasi tertulis 1728 itu versi pemerintah. Kalau versi sepuh kami informasi kata 1000. Itu lebih lama lagi ya, ya. Berarti lebih dari 700 tahun. Iya, betul gitu. Oke. Nah, untuk penyebaran Islam yang dilakukan sama Mustafa Bakri ini bagaimana Pak? Mbah Haji Mustafa Bakri ini berawal ya mengajar di sini, kemudian ada santrinya dari mana-mana di sini membuat salah satu pondok juga ya, salah satu pondok. Emang ketika saya masih kecil pondoknya masih ada, cuma tidak di sini. Nah, kesepuhannya mempunyai keturunan yang kurang lebih 5 sekilo lah dari sini, cuma sekarang nggak ada.
Sudah nggak ada nggak ada yang nerusinnya, jadi udah hilang begitu saja. Tahun berapa Pak itu pesantrennya? Pesan masih saya kecil tahun kira-kira 1980-an itu masih ada ya, masih ada malah santrinya. Cuma ketika kalau masalah zaman dulunya mas saya kurang begitu paham. Cuma dia Bang Haji Mustafa ini mempunyai pesantren, mempunyai santri yang kemudian santrinya yang meninggal ada makamnya di atas. Gitu. Jadi penyebarannya dengan cara bikin pesantren. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak selain bikin pesantren mungkin? Untuk sementara yang saya tahu hanya itu saja. Nah, untuk peninggalan dari Mustafa Bakri ini apa saja sih Pak? Peninggalan masjid, peninggalan sesepuh kami yang saat ini masih ada yaitu bisa dilihatnya Al-Quran dan air yang saat ini emang alhamdulillah belum pernah namanya surut di mana biarpun musim kemarau. Yang Al-Quran ini ditulis oleh anak Eyang Haji Mustafa Bakri yang namanya Mbah Hasan Arja, anak pertama dari Mbah Haji Mustafa Bakri. Oh, jadi ditulis tangan itu sama anaknya, bukan sama Mbah Haji Mustafa Bakri anaknya. Mbah Haji Mustafa Bakri sendiri, istilah dia karena mukim di Mekah, meninggalnya pun di Mekah gitu. Nah, selain itu apa lagi Pak? Ini di depan kita ini apa Pak? Termasuk peninggalan juga dari Mustafa Bakri. Ya, tulisan-tulisan yang ada ini, ya, yang ini adalah salah satu tulisan yang sudah diganti kertasnya, yang mana tulisan-tulisan ini adalah salah satu warisan dari sepuh kami yang harus dibaca ketika bulan Ramadan, pas di waktu sholat tarawih. Setiap 4 rakaat 1 salam maka baca ini, nanti dibuka selain ya. Kemudian selanjutnya kitab suci kitab maulid ini ya, ini bisa dilihat kitab maulid ini, kita baca kitab maulid yang dari Syarofal Anam yang dibaca ketika di bulan Rabiul Awal atau di bulan maulid. Di sini kegiatan maulid ini 3 kali ya di Masjid Al-Mustafa ini, sejak dari dulu sampai ini tidak boleh dirubah. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, dan tanggal terakhir ya 30 Rabiul Awal. Ini harus tidak boleh dihilangkan. Adapun bacaan-bacaannya ya mungkin kita berpedoman ke kitab maulid ini. Kitab maulid ini sejak bapak saya beli ini tahun 1956 ini. Nanti bisa dilihat saja. Jadi ini peninggalan dari bapaknya. Ya, dari silsilah dari dulu, kemudian cuma bapak sini beli tahun 1956. Ada ritual-ritual lain yang ketika bulan Maulid yang perlu dijelaskan di sini. Bapak pun informasi dari orang tua bahwa setiap bulan Rabiul Awal ini dari gang depan sampai ke tempat masjid ini, setiap bulan Rabiul Awal ini selalu diadakan ritual. Kalau yang zaman dulu mah dipajang keris benda-benda pusaka sampai ke sini. Zaman dahulunya. Kemudian itu sudah tidak ada saat ini mah. Diganti. Udah nggak ada. Kemudian diganti sama makanan-makanan. Makanan yang bahasa dulunya ada istilah pakai dongdang. Ya, dongdang nggak? Nggak tahu ya nggak ya dongdang. Ya, pakai dongdang itu isinya dipikul tapi di tengahnya makanan. Dibuka di sana dari mulai gang masjid sampai sini. Sekarang sudah tidak ada. Saat ini sekarang mungkin yang ada di kala bulan Maulid tiba, maka warga sekitar sini membuat masakan pas tanggal 12 awalnya, kemudian dihadiahkan, disajikan untuk warga di sini yang sedang mengikuti acara Maulid. Masya Allah. Nah Pak, kalau dulu ini ditulis tangan atau emang gimana Pak? Ada lembaran sebelum jadi bentuk print kayak gini? Sebelumnya emang ada tulisan, tapi pas tulisan saat ini ya, tulisannya bukan tulisan zaman dulu. Bapak pas tahunya ini, pas tulisan sudah ada tulisan guru Bapak, Ustadz Bapak menyalin dari sepuh lama, kemudian disalin sama beliau. Setelah disalin sama beliau, maka ke pengurusan yang baru ditulis seperti ini jadinya. Ya udah tiga kali berarti ini ada, tapi tetap tidak merubah atau mengurangi atau melebihi dari bacaan-bacaan tersebut. Kalau Ramadan kegiatan mah tradisi kayaknya nggak ada, cuma kegiatan-kegiatan yang pas pengurus yang baru ini kami salah satunya diantaranya mengadakan pesantren kilat yang dilaksanakan oleh remaja masjid.
ya. Kemudian ada serah terima atau menyalurkan dan menerima zakat fitrah yang tadinya memang tidak ada. Ya, terus kegiatan apa lagi? Itikaf 10 hari terakhir. Di sini ada. Berarti ini tuh termasuk amalan-amalan peninggalan ya Pak ya, dari beliau, dari Tubagus Mustafa ini. Nah, untuk Al-Quran yang ditulis tangan ini pengaruh dalam penyebaran agama Islamnya itu gimana Pak? Mungkin jadi bacaan umat muslim pada saat itu atau gimana Pak? Ini salah satunya jadi ini juga jadi pemicu juga untuk membaca Al-Quran. Ternyata dari dulu sudah ada tulisan yang seperti ini, yang sampai saat ini mungkin Al-Quran tulisan tangan seperti biasa. Ini subhanallah, sesepuh kami sampai istilahnya membuat tulisan Al-Quran sampai sedemikian rupa, tidak sampai ada garisnya dulu. Ini langsung tulisannya, tidak pakai garis supaya lurus, nggak ada. Ya, ini keunikannya, sampai rapi seperti ini. Itulah keunikannya, kebagusannya, yang jadi sorotan dari pihak-pihak luar pengen mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran ini. Tapi Pak, tahu nggak Pak, ini berapa lama dibuatnya Pak, ditulis tangannya? Kalau untuk informasi itu kurang begitu mengetahui, ya. Oke. Nah, ya Pak, untuk keturunan dari beliau, dari Tubagus Mustafa ini sampai sekarang masih ada Pak di kampung ini? Nah, alhamdulillah. Dari tadinya dan Mbah Haji Mustafa Al-Bakri, Mbah Renita Manggala itu menjalin silaturahmi menikahkan kedua anaknya. Dari Mbah Haji Mustafa Al-Bakri dari mempelai pria, dari Mbah Renita Manggala dari mempelai wanita. Yang menikahkan keduanya sampai turun temurun, sampailah kepada kami sendiri. Di sini kami merupakan keturunan ke-6. Keturunan ke-6. Ya. Jadi masih ada ya sampai sekarang ya di keturunan beliau ini. Pak, ini kan awalnya dibangun tahun 1300-an ya Pak ya? Yeah. Nah, saat itu desain arsitekturnya tuh khas mana sih Pak? Ada yang bilang katanya perpaduan Cirebon, Bogor. Kalau perpaduan Cirebon maksudnya yang itu teh, yang di luar, yang tadi ya, yang ada tangga seperti itu. Ya, kalau masa berikut yang di dalam dulu informasi dari paman ini ada 9 tuh di sini maksudnya. Ya, 3. Cuma beda ini aja sekarang, beda apa? Beda bentuk aja. 1 2 3 3 1 2 3 6. Di sini 3 lagi. 1 2 jadi 9 wali itu ada di sini. Itu yang tadinya awalnya tihangnya di tengah. Dikarenakan ada yang menyumbang ini, ya tiang tengahnya diubah supaya bisa masuk gitu. Tapi bentukannya hampir sama kayak gini ya Pak? Ya, bentuknya gitu sama sih. Ada 2, cuma ada tiang tengah dulunya. Iya, karena ada 2 gitu ya Pak. Kayak gini dulu mah nih teh. Nah, cuma diperbaiki lagi agak bagusan lah gitu. Iya. Terus tiangnya Pak, kan katanya tiangnya ini awalnya ada filosofisnya yang 9 wali songo katanya. Kan ini berarti ada perubahan ya Pak ya? Iya. Cuma ini pas saya tahunya udah beginiin sih. Jadi kurang begitu tahu. Ya, kurang begitu ada goresan-goresan di sini. Mungkin ini ada 3-3, padahal kalau ini karena kalau 3-3 kalau 12, saya kurang begitu tahu. Jadi mungkin kalau setahu saya di sini yang 3 tihang ini. Tadinya 3 tihang. Tihang 3 3 3. Gitu, bukan bagian sininya. Gitu. Kalau tiang 4 ya 12, nggak nyambung kayaknya. Tapi nggak ada ya Pak fotonya mungkin? Udah nggak ada. Nah itulah kelemahan kami, tidak tahu mau dijadikan apa ya saran informasi, tidak tahu. Sampai bedug aja sampai direncah waktu itu. Iya bedug, waktu Bapak ngalamin bedug ketika usia masih SD, udah direncah bedugnya. Padahal nggak kepeluk gede bedugnya. Itu kenapa Pak? Emang karena udah lapuk atau bagaimana Pak?
Sebut lapuk juga belum ya, nggak tahu pokoknya. Kalau nggak paham gitu. Zaman dulu kan belum ada minyak apa, jadi kan dibagiin kayu bakar itu. Nah, sampai sekarang, sayang sekali. Iya, sampai sekarang udah berapa kali renovasi Pak ini Pak? Kalau Bapak ini bagian kepengurusan Bapak berarti satu ini. Kemudian yang sebelum Bapak pengurus paman tempat wudhu. Ini pengurus Bapak, orang tua Bapak berarti 3 kali. 3 kali ya. Tapi awalnya emang udah pakai bata gini atau gimana Pak, kayu? Kalau awalnya informasi ini dari kayu. Tadinya informasi Bapak mah dari orang tua, kayu terus dirubah jadi beton. Kemudian informasi berikutnya, kalau ini kita nggak ngerubah kepengurusan kita yang baru, tidak merubah, tetap ini seperti ini dindingnya, cuma yang tadinya berornamenkan batu kali. Oh, sekarang jadi diganti. Iya, sekarang hanya dilapisi aja pakai granit seperti ini. Ya, tetap ornamen dalamnya kita tidak robah. Kenapa harus pakai kerawangan? Karena yang pertama bentuk kayunya ini udah mulai rapuh. Iya, karena dari kayu ya Pak. Jadi diganti dengan ke zaman sekarang jadi pakai kerawangan. Itu aja. Ini tidak ada perubahan sih, kita nggak mau merubah ini juga. Tapi kalau lihat dari foto awalnya ini jendela ya Pak ya? Ya ini jendela yang tadi dibilang karena dari kayu udah mulai keropos kayunya itu. Selain yang disebutin tadi, apalagi Pak perubahan-perubahan di masjid ini? Mungkin dari tingginya atau gimana? Kalau dari tinggi sama, cuma ini dari tadinya pintu di sini, sekarang pindahkan ke sana. Tadinya pintu di sini. Oh. Pintu turun naik, sarang keluar di sini, tidak di sana. Kenapa dipindahin ke sana? Ketika pintu di sini, begitu kepengurusan baru ini banyak jemaah sampai sholat maghrib ke belakang. Oh. Jadi ketika kalau pintu di sini susah ya lewatnya ya. Orang susah jadi ngelewati orang sholat. Iya, ya, jadi terpaksa ini ditutup, gantilah di situ pintunya gitu aja. Untuk luasnya sendiri Pak, awalnya segimana Pak luasnya? Ini kan penambahan ya Pak ya ke sananya tuh. Untuk secara area utamanya hanya sampai sini nih. Sampai tembok ini. Yang mana jendela ini, pintu ini tadinya ya berbentuk kayu. Zaman dulu masih ingat Bapak nih. Ini kayu, jadi kayak pintunya gimana sih? Zaman dulu ada kayak sekat-sekat gitu kayunya tidak ada unsur kaca, kayu semua aja. Jadi bukanya setengah-setengah. Oh iya gitu, tahu. Yang ada ya gitu. Oh, iya. Terus ini juga jendela juga begitu sama. Jendela pas dirobahnya pas banget orang tua Bapak. Kalau jendela pas kayu ya. Nah tadinya mah kayu murni, bukan kayu ada apanya, ada kacanya nggak ada. Pokoknya kayu semua. Ini karena pas dibeginikan, pintunya kecil. Ketika habis sholat Jumat bubar, dijubal di sini. Gitu. Ini pas orang tua Bapak yang bongkar ininya. Sampai sini aja. Jadi sininya pelataran bagi orang yang ketinggalan sholat malam. Ini kalau sudah malam di ruang utama segini aja ke sana. Nah, pembangunannya juga ada yang dibangun di atas ya Pak ya? Ada. Di sini dapat bantuan dari Arab Saudi sampai sini mandi. Di Arab Saudi awalnya mah jadi ada warga di sini yang hijrah ke sana, kerja di sana, kemudian dipercaya sama majikannya disuruh membuat masjid di sini. Jadi bukan membuat tapi hanya menambahkan saja. Nah sekarang pihak pengurus baru tinggal melanjutkan yang ke atas ini. Mau lihat ke atas? Memang nggak? Yuk. Pak, ini termasuk alirannya ya Pak ya, dari si mata air yang Bapak sebutin tadi. Iya. Jernih ya, bening. Bening ini, yang tadi aja lihat tuh yang di itu. Iya. Yang di gelas tadi. Karena bisa langsung diminum. Langsung bisa diminum ini. Itu udah ada penelitiannya Pak, bisa langsung diminum gitu. Penelitian pernah dari IPB. Oh. Dari IPB pernah tahun berapa waktu? Tahun 2000, sebelum 2020 lah. Pernah ada yang ke sini, kemudian dari Aqua juga ke sini, malah lebih bagus dari air Aqua. Airnya nih kadarnya. Jadi tempat wudhu juga pakai ini pastinya. Tempat wudhu kan, sama pakai ini. Cuma ini mah karena belum dibersihkan lagi aja ada lumut-lumutnya. Kalau di tempat wudhu insya Allah emang sama juga bisa diminum ini juga. Dibangun di sini biar warga juga bisa ambil dengan bebas ya Pak ya? Ya,
Di samping ini ada tempatnya warga di sana tuh. Khusus jadi ini mah selain- untuk selain misalkan warga dari sana atau dari sini kalau ketika musim hujan bisa nyuci dulu di sini, nggak langsung ke situ gitu. Oh, Intinya mah iya, seperti iya, itu. iya. Jadi selain ini ada tempat lain buat Ya, warga nanti ngambil bisa dilihat air. terlihatkan di sana nanti. Enggak. Ini tidak pernah surut sampai terus aja ini. Yang tadinya cuma di situ. Tadinya mah awalnya. Nggak pernah surut Pak, walaupun Enggak musim pernah. kemarau. Saya sampai dari kecil sampai saat ini, dari usia sampai mau 50, lebih dari 50 ini udah terus aja. Pernah berapa tahun tuh sampai kemarau. Alhamdulillah tidak pernah berhenti. Dan airnya selalu bening ya Pak ya? Ya, tapi tergantung sih kalau lagi dulu waktu belum disaring, itu airnya agak keruh kalau masih hujan. Kalau masih hujan. Ya, ketika sekarang udah dapat penyaringan ya seperti itu aja terus. Itu beberapa bulan yang lalu pernah 3 hari dari PAM mengalami perusakan. Ini alhamdulillah bisa dimanfaatkan sampai 3 hari antri ke sini yang ambil airnya. Karena nggak semua warga pakai air ini ya Pak ya? Apa supaya antri aja ngambil air pada ke sini. Sama, Bapak juga ikut antri. Tribuners, itulah pembahasan soal Masjid Al-Mustafa yang ada di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Sekian Jejak Islam kali ini, saya Giok Mengwan, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa